Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, adik-adik, mahasiswa, anak sekolah ya, atau masyarakat umum yang senantiasa bisa melihat presentasi PPT mengenai pembahasan inovasi pendidikan pembelajaran jarak jauh, yaitu Zoom meeting. Baik, adik-adik semuanya, apa sih atau sebentar sebelum jauh kita membahas mengenai pembahasan ini, saya mau nanya ya mengenai pengertian inovasi atau pembelajaran ya, inovasi pendidikan pembelajaran jarak jauh menurut adik-adik semua ya. Inovasi, oke, yang tahu jawabannya mohon ditulis di kolom komentar ya. Inovasi itu inovasi ini adalah berarti pembaruan ya, adanya sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, inovasi ya. Inovasi pendidikan pembelajaran jarak jauh. Pendidikan berarti pendidikan untuk anak-anak sekolah, perguruan tinggi ya, yang membahas pendidikan belajar mengenai pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh ini seperti apa? Pembelajaran tanpa tatap muka ya, tatap muka. Berarti kalau kita pembelajarannya tatap muka berarti jarak dekat. Contohnya di mana? Di dalam kelas di sekolah. Kalau jarak jauh misalnya anak-anaknya di rumah, misalnya guru-gurunya di rumah juga, atau misalnya anak-anaknya lagi, atau misalnya kita sebagai anak sekolah atau sebagai mahasiswa, jika ada tugas ataupun ada presentasi ataupun apapun yang mengenai belajar dengan jarak jauh, tentu jaraknya yang jauh. Misalnya kita di rumah, gurunya di sekolah, kitanya di sekolah, gurunya di mana, misalnya kayak gitu ya, jarak jauh. Berarti adanya perbedaan tempat ya. Nah, dimaksud dari pembahasan di sini, contoh dari inovasi jarak jauh ini yaitu Zoom meeting. Nah, jadi pembahasan selanjutnya di part selanjutnya yaitu mengenai Zoom meeting. Inovasi pendidikan pembelajaran jarak jauh mengenai Zoom meeting. Zoom meeting ini apa? Itu sebuah aplikasi yang bisa mempermudah antara guru, siswa atau mahasiswa ya, untuk tetap melakukan proses pembelajaran. Atau misalnya di sebuah perusahaan, misalnya direktur atau manajer dengan karyawannya atau dengan bawahannya ya, mengenai Zoom meeting misalnya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini
ada yang dimaksud dengan latar belakang dari pembahasan kali ini. Ya, Zoom meeting ini latar belakangnya itu sebabnya itu kenapa adanya inovasi baru yaitu Zoom meeting. Ya, dulu waktu adanya pandemi COVID-19 ya, sekolah siswa itu tidak bisa melakukan proses pembelajaran di sekolah. Jadi pemerintah membuat keputusan baru ya, agar tetap belajar ya, agar tetap adanya komunikasi, adanya interaksi dalam proses belajar ya, untuk walaupun tidak tatap muka di dalam kelas ya, tetapi ada gitu, harus bisa gitu proses pembelajaran, yaitu dengan jarak jauh, yaitu menggunakan Zoom meeting ini ya. Pandemi COVID-19 ini telah membawa perubahan baru. Perubahan baru ini adalah inovasi yang menjembatani perkembangan pendidikan jarak jauh di dunia global. Ya, kebijakan bekerja dan belajar di rumah. Nah, bekerja dan belajar di rumah telah menjadikan perubahan pada pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi dan jaringan internet. Nah, teknologi atau jaringan internet ini ya, yaitu dengan Zoom meeting. Zoom meeting bisa dilakukan itu karena adanya teknologi baru dengan menggunakan jaringan internet. Kalau jaringan internetnya mati atau tidak ada, maka Zoom meeting tidak akan terlaksana, sehingga menuntut agar proses pembelajaran disesuaikan dengan pembelajaran online. Nah, pembelajaran online di sini adalah pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, inovasi pendidikan online, kurikulum juga harus diubah berbasis online, berbasis digital. Jadi, pada waktu pandemi COVID-19 itu diharuskan proses pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh. Ya, proses belajar mengajar harus tetap terlaksana, tetapi tidak dengan tatap muka, yaitu dengan online daring menggunakan Zoom meeting. Sebenarnya masih banyak lagi inovasi baru atau aplikasi baru yang mempermudah proses pembelajaran selain dengan menggunakan Zoom meeting ini. Tetapi Zoom meeting ini adalah proses jarak jauh yang bisa ada video gitu ya. Dia misalnya siswa di rumah, gurunya di sekolah, bisa bertatap muka tetapi lewat teknologinya seperti apa itu, misalnya bisa HP, bisa komputer, laptop ya, menggunakan jaringan internet. Oleh karena itu ya, inovasi pendidikan online, kurikulum juga harus diubah berbasis online. Perubahan ini menjadi permasalahan baru yang mengganti kurikulum tradisional, menjadikan hubungan guru dan siswa menjadi asing, guru tergantung pada fasilitas internet, dan membuyarkan perhatian siswa. Pasti ya, ada kelebihan dan kekurangannya dengan menggunakan Zoom meeting ini. Karena apa? Kurikulumnya akan berubah, terus proses belajarnya juga akan berubah, terus harus menggunakan tambahan baru yaitu internet harus ada. Kalau tidak ada internet, misalnya kuota tidak ada, wifi mati, internetnya mati, maka tidak akan terlaksana
Zoom meeting tersebut. Jadi bagaimanapun caranya agar terlaksana ya itu harus diusahakan ya pada waktu COVID-19 ya. Namun alhamdulillahnya setelah COVID-19 itu mulai sedikit demi sedikit anak-anak mulai pergi ke sekolah, belajar di kelas, tetapi dengan adanya jarak ya, dengan misalnya duduknya sebangku-sebangku, terus memakai masker, terus pokoknya ada protokol kesehatan yang disediakan di sekolah. Oke, selanjutnya, nah, pengertian Zoom meeting ini itu apa? Nah, di sini hasil dari survei yang dilakukan oleh Statco Analytics 2020 menunjukkan bahwa aplikasi yang banyak dan paling sering digunakan sebagai platform belajar online ialah aplikasi Zoom. Ya. Aplikasi Zoom Meeting ini adalah merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi belajar mandiri di rumah oleh para guru dan murid. Guru bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ada di aplikasi Zoom untuk berinteraksi dengan siswa, sehingga aplikasi Zoom ini sangat membantu terjadinya komunikasi dua arah antara siswa dan guru. Tadi sudah dijelaskan, jadi Zoom meeting ini penting digunakan pada saat pandemi COVID-19 karena tidak bisa tatap muka, yaitu harus dilakukan daring atau pembelajaran jarak jauh, karena proses belajar tidak boleh ditinggalkan, harus dijalankan ya, jangan hanya diam karena anak-anak tidak ke sekolah karena tidak ada murid, guru tidak di stop misalnya, tidak, tetapi ada inovasi baru, ada keputusan baru dari pemerintah. Harus bagaimana nih pemerintah harus tetap berproses, harus tetap terlaksana, bagaimana, yaitu dengan adanya Zoom meeting ini. Oke, selanjutnya, nah, tujuan Zoom meeting ini ya, tujuan Zoom meeting ini yang pertama itu memudahkan pekerjaan. Nah, memudahkan pekerjaan. Sampai hari ini, sampai sekarang, setelah proses COVID-19 setelah usai, Zoom meeting ini Zoom meeting ini sampai sekarang masih digunakan. Dari sebelum COVID-19 ada, Zoom meeting ini sudah ada. Tetapi Zoom meeting ini belum dilakukan pada proses pembelajaran sekolah, tetapi Zoom meeting ini awalnya itu dilakukan oleh orang-orang yang bekerja gitu ya. Nah, sampai sekarang ini Zoom meeting ini dilakukan oleh semua orang, baik orang-orang yang di sekolah, baik orang-orang di perusahaan, baik orang-orang yang ada di perkantoran misalnya ya, untuk mempermudah interaksi ya, Jadi kalau misalnya, jadi Zoom meeting ini seperti video call, tetapi kalau video call itu kan hanya bisa memuat satu orang, dua orang. Nah, kalau Zoom meeting ini banyak orang-orang, berapapun orang yang mau ikut Zoom meeting ini bisa masuk ya. Kalau misalnya lewat video call itu kan tidak memungkinkan ya. Kalau Zoom meeting ini ada yang 100 orang, 200, itu bisa terjangkau gitu ya. Terus membantu komunikasi jarak jauh ya. Misalnya ketika ada presentasi atau diskusi, ketika dianya tidak bisa hadir di tempat gitu ya, maka dilakukanlah dengan online, itu dengan Zoom meeting. Menghindari penyebaran COVID. Nah, pada saat itu
Zoom meeting ini dilakukan karena untuk menghindari COVID-19 itu awal atau itu waktu ketika banyaknya pas ketakutannya itu karena adanya penyebaran COVID-19. Orang-orang pada di rumah diem. Kalau mau keluar ya memakai masker, harus jaga jarak, jangan bersentuhan. Kita pulang dari luar harus bisa menjaga kebersihan, harus semua harus dibersihkan gitu ya. Terus selanjutnya tempat edukasi dan inovasi. Edukasinya seperti apa? Karena di Zoom meeting ini bukan hanya untuk interaksi tatap muka, tetapi ada juga platform yang digunakan gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan. Baik. Nah, untuk kelebihan dari penggunaan aplikasi Zoom meeting ini yaitu dinilai sangat praktis bagi mahasiswa, dosen, serta peserta didik ya. Tetapi yaitu ya harus punya teknologinya gitu ya. Misalnya HP, laptop itu bisa mempermudah asalkan ada gitu ya. Hal tersebut merasa lebih mudah melakukan komunikasi secara lisan dibandingkan secara tertulis. Penggunaan aplikasi Zoom Meeting yang termasuk salah satu dari media pembelajaran e-learning dapat memudahkan para mahasiswa dan menghemat waktu dan biaya. Nah, jadi menggunakan Zoom Meeting ini hemat waktu, hemat biaya. Ya, dimanapun, kapanpun Zoom Meeting ini mudah untuk dilakukan ya. Mau waktunya malam, pagi, siang itu bisa. Terus biayanya mudah, tidak keluar ongkos, paling keluarnya kuota gitu ya. Terus selanjutnya ada kekurangan. Nah, kekurangan di sini itu seringnya terjadi kendala seperti sinyal yang kurang bagus bagi mahasiswa yang bukan WiFi misalnya, atau kuotanya yang kehabisan pada waktu saat Zoom meeting tersebut, atau yang membuat internetnya mati gitu ya. Kualitas video tidak begitu baik ya. Sebagian orang ada yang kualitasnya baik, ada yang tidak begitu baik, misalnya ada yang buram, jelek atau gitu ya. Terus sering terjadinya gangguan aneh yang mengganggu aktivitas pembelajaran di saat sedang menyalakan voice. Nah, misalnya kita sedang presentasi nih, terus ada orang yang suara apa gitu lewat, atau sedang presentasinya itu ada di lingkungan yang ramai misalnya, maka akan terdengar, bukannya fokus mendengarkan presentasi dari orang tersebut, tetapi malah mendengar suara-suara yang aneh misalnya gitu ya. Terus boros penggunaan data internetnya itu ya, kekurangannya boros banget. Ini harus menggunakan internet terus. Kalau internetnya mati ya Zoom meeting tidak akan berjalan. Oke, baik, mungkin ya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk terima kasih untuk kerjasamanya, dan mohon maaf untuk kekurangan kelebihan, mohon izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.